Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini kita kembali lagi di podcast SMA Muhammadiyah Kota Tegal dengan saya Rizky Dwi Kuncoro Dan saya Nisma Istiqomah. Ya, pagi hari ini kita lagi akan melaksanakan selamat hari guru. Ya, kita memperingati Hari Guru. Nah, di sini kita kedatangan guru senior dari SMA Muhammadiyah. Ada Bapak Mukhlasin. Boleh perkenalan dulu Pak, biar teman-teman semuanya itu tahu. Silakan. Oh iya, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Pak Mukhlasin. Ya. Mukhlasin, panggilannya Pak Muk. Pak Muk. Saya istri dan keluarga anak di Kendal, Sukoharjo Kendal. Ya. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah cukup lama, sudah 31 tahun lebih. Ya. Hampir 32. Insya Allah kalau Allah meridhoi tahun depan saya pensiun. Begitu. Ya, ya. Anak saya baru satu, Mbak. Anak saya baru satu. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah selesai S2 di psikologi. Karena saya orang Muhammadiyah, saya juga anaknya saya kuliahkan di perguruan Muhammadiyah, ya, tepatnya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Begitu perkenalan kami, saya Pak. Pak Mukhlasin, ini kesibukannya apa sih Pak akhir-akhir ini? Kalau boleh tahu. Ya, terima kasih. Kalau kesibukan sebetulnya semua orang itu sibuk, ya, Pak. Nah, tetapi bagaimana kita cara mengatur, ya, mengatur waktu, memanage waktu. Saya diberi amanat untuk mengajar dan mendidik di SMA. Artinya tupoksi guru adalah utama. Yang lain kami dipercaya untuk memangku jabatan sebagai ketua ranting dan sebagai ketua pondok pesantren di Kecamatan Sukoharjo, tepatnya di Desa Kebumen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Nah, kesibukan inilah yang justru banyak sekali manfaatnya atau segi positifnya. Karena apa? Prinsip di dalam Al-Quran, ya kan? Sebaik-baik manusia itu diberi umur yang panjang tetapi bermanfaat untuk orang yang lain. Gitu ya Pak ya? Ya gitu. Itu kesibukannya. Satu, di samping mengurusi keluarga juga melalui Perserikatan Muhammadiyah sebagai ketua ranting dan sebagai ketua pondok pesantren di Sukoharjo, tepatnya di Desa Kebumen. Ini Pak Mukhlasin kan banyak banget nih. Tadi jadi ketua ranting di desa, di tempat tinggalnya Bapak. Ya, terus betul. jadi ketua pondok pesantren. Betul. Ditambah lagi Pak Mukhlasin jadi guru di SMA Muhammadiyah nih. Iya, dan sebagai wakaf. Ini kan banyak banget nih Pak. Gimana sih caranya Pak Mukhlasin membagi waktunya untuk keempat ini, ditambah lagi Pak Mukhlasin kan jadi kepala keluarga nih. Iya. Nah berarti kan 5 dong. Nah selama 1 minggu itu gimana sih Pak Mukhlasin biar kelima itu tuh bisa terlaksana semua kayak gitu? Iya betul. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, sangat bagus dan sangat sulit dan sangat sulit untuk menjawab, tetapi bisa dijawab tetapi sulit gitu Pak. Oke, gitu Pak. Cara membagi waktu. Yang pertama kali guru ya Pak ya. Iya. Ya, apalagi sekarang Hari Guru ya. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang mengabdi. Semua guru yang mengabdi, semoga perjuangan Anda mendapatkan ridho dari Allah. Saya sebagai guru, tupoksi saya adalah utama ya Mbak.
Jelas kamu di SMA kan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat, 5 hari. 5 hari. Ya. Yang 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu kami gunakan untuk kegiatan perserikatan Muhammadiyah. Kalau tadi sebagai kepala rumah tangga, sebetulnya ya kepala rumah tangga. Kadang-kadang ini maaf ya Mbak, Iya. ini istri kadang-kadang mengeluh, Mas Babalio, Mas, anak saya Bapak, bawa pulang Pak, kegiatan terus. Tapi justru dengan itulah saya semangat. Semangatnya apa? Tadi dalam Al-Quran bahwa sebaik-baik orang diberi umur yang panjang tetapi bermanfaat untuk orang lain. Nah, mengaturnya untuk hari Sabtu dan Minggu itu kami isi kegiatan untuk rantai dan untuk pondok pesantren, termasuk di rumah jaga kami sebagai pengurus RT. Jadi ya kompleks ya, karena ya itu dengan adanya kegiatan ini akan memberi suatu manfaat banyak sekali segi positifnya. Salah satunya adalah bergaul dengan orang lain, begitu Mbak, gitu Mbak cara bagi waktunya. Ya, alasan Pak Mukhlasin. Ya, Itu kenapa Pak? oh ya sejarahnya ya. Iya. Cita-cita dari awal kecil itu ingin jadi guru atau gimana? Waduh, iya. Setelah besar berpikiran jadi guru kayak gitu. Iya. Apa mungkin dari orang tua kayak gitu? Iya. Ini testimoni ya Mbak ya? Iya. Ya. Karena tadi awal-awalnya ya Mbak ya. Sebetulnya ya Mbak, Mas, yang ganteng Mbak Rizky dan cantik Mbak Nisma. Terima kasih. Kalau awal cita-cita saya sejak kecil sebetulnya saya kepingin jadi tentara TNI. Jadi tentara. Ya, kenapa termotivasi? Kalau melihat tentara pakainya seragam hijau-hijau, doreng, belat apa? Cara jalannya tegak, tegas, disiplin. Itulah sebetulnya motivasi saya. Ya. Tetapi di luar dugaan, ketika saya kecil pulang dari sekolah SD, disambut oleh bapak saya, dia mengatakan seperti ini, kondur Pak Guru. Oh, berarti berawal dari kata-kata Pak Guru dari orang tua. Betul sekali, ya. Jadi itulah. Padahal saya sebagai ingin cita-cita itu dalam hati saya ingin jadi tentara karena termotivasi satu disiplin, tegar dan sebagainya. Nah, tapi kenapa kok bapak saya setiap saya sekolah dia menyambut kondur Pak Guru? Jadi intinya memang doa orang tua sangat mustajab. Inilah Allah di dalam memberikan suatu kemukjizatan pada orang tua. Ini ya Pak. Jadi akhirnya apa? Di luar dugaan saya padahal sekolahnya tidak di SPG loh Pak. Ya. Saya sekolah di SMA karena apa? Memang saya cita-citanya di tentara. Tapi justru kok saya kuliahnya dapat di UI. Karena saya cita-citanya jadi tentara dan bapak saya selalu memanggil Pak Guru, termotivasi masuk IKIP untuk menjawab hati nurani saya, maka saya ikut kegiatan pendidikan militer, yaitu Resimen Mahasiswa Yogyakarta. Nah, pendidikan di Puslatur Klaten, Puslatur Magelang, Kopasanda tahun 84. Terus tahun 85 Pusnif Infanteri Cabar di Magelang. 86 saya ikut tembak mahir di lapangan tembak Sarsanto Akapri Magelang. Dan saya 87 awal saya parah ikut terjun payung di Ciputat. Dan sampai dengan itulah saya terobati. Jadi rasa tentaranya masih ada melalui yaitu pendidikan militer Resimen Mahasiswa Mahakarta.
kalau orang mengatakan tentara kampus gitu. Nah inilah saya, jadi niat di hati saya terlaksana, apa yang dicita-citakan bapak saya terlaksana, sampai sekarang itu jadi guru. Begitu Mbak, ceritanya begitu. Nih Pak, Pak Mulasin, bukan Pak Mulasin jadi guru. Kenapa sih Pak Mulasin memilih jadi guru PKN? Kenapa nggak memilih jadi guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris atau guru matematika? Kenapa harus PKN gitu? Nah, itu bagus ya. Kalau orang Jawa mengatakan gini ya Mbak ya. Iya. Trisno mergo kulino. Ya. Aja dumeh. Aja dumeh. Itu falsafah orang Jawa. Terus di dalam kehidupan itu kita harus melaksanakan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satunya adalah norma kesopanan. Nah, saya memilih mengajar PPKN karena apa? Disitulah ada namanya moral. Moral, pendidikan moral Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi bapak saya itu sejak kecil diajarkan moral, budi pekerti dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik untuk menjadi guru PPKN karena apa? Di situ terkandung moral, apalagi guru semboyannya ya. Ingat so sumtulodo ikmat dio mangunkarso tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memotivasi, di belakang mendorong bagaimana agar siswa-siswi itu bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya. Ya, kan Pak Mulasin udah jadi guru itu hampir 30, kalau mau 32 tahun nih, udah lama sekali. Terus pengalaman jadi guru sama butuhkan ekstra besar nggak kalau ngadepin siswa yang nakal atau bandel gitu? Pengalaman ya Mas ya. Otomatis pengalaman ada yang senang, ada yang kurang senang ya Mas ya. Sedikit saya menyampaikan pengalaman yang senang. Ya, seorang guru akan bangga, akan senang melihat siswa-siswinya berhasil. Itu yang sangat menyenangkan, Pak. Nah, jadi rasanya tidak bisa diukur karena melihat keberhasilan seorang siswa. Bahkan kalau kami S1, ada siswa yang S2, S3, waduh rasanya luar biasa. Saya yakin itu semua guru pasti mengalami kesenangan. Sedangkan yang kurang senang, tidak senang ya, kurang senang. Pengalaman saya di sini sedikit bahwa saya pernah menangani siswa karena sesuai dengan kompetensi sebagai kesiswaan, juga seorang guru saya yang pernah mengalami. Ingat ya Pak, bahwa guru itu kan mempunyai dua fungsi ya Pak ya. Yang mengajar dan mendidik. Salah satu yang berat seorang guru adalah mendidik. Karena apa? Mendidik itu faktor moral, moralitas ya. Dari merubah dari anak yang kurang baik menjadi baik, anak yang kurang pinter menjadi pinter, anak yang sudah pinter menjadi lebih pinter. Nah, suka duka kami dalam hati saya yang mengalami. Saya pernah mempunyai siswa yang sangat amat bedut, sering melanggar aturan. Karena kalau dulu tahun 98 kan tidak seperti ini ya, kalau sedikit zamannya zaman IT ya, sedikit-sedikit langsung medsos, sedikit-sedikit medsos, kalau dulu enggak ya. Waktu 98 anaknya saya undang, saya marah-marahi dan lain sebagainya, tapi sebatas saya menggunakan moral yang berlaku gitu ya. Sampai dengan orang tua kami undang ya Pak, karena sudah melampaui batas. Justru orang tuanya itu senang karena apa? Beliau orang tuanya
tidak bisa mendidik lagi dengan anak itu, ya karena mungkin faktor pergaulan ya Pak ya. Iya. Ingat bahwa manusia terbentuk ada 3 faktor. 1 faktor induk keturunan, 2 faktor sosial, 3 faktor iklim. Yang sangat menentukan orang berperilaku ini adalah faktor sosial, pergaulan dan lingkungan. Pergaulan Pak. Nah, itu saya undang justru orang tuanya sudah terima kasih sekali Pak. Terima kasih kepada sekolah kami, terutama kepada kepala sekolah, kepada saya sebagai kesiswaan. Anaknya betul-betul diperhatikan. Ternyata apa berhasil? Ini kami tidak sendirian Mbak, otomatis kami bekerja sama dengan semua yang berkompeten. Artinya yang ikut dalamnya adalah wali kelas dan BP. Jadi saya tidak kerja sendirian ya Pak ya. Alhamdulillah begitu lulus diterima di UNDIP Fakultas Teknik sampai selesai. Luar biasa. Sedih tapi bangga. Karena apa? Yang tadi melanggar ini itu dan lain sebagainya, endingnya bisa berhasil sampai dengan S1 gitu Mbak. Itu sudah ditanya. Pak ini kan nggak semua anak itu ada yang pintar dan nggak semua anak itu pintar gitu. Yeah. Nah, menurut Pak Mulasin gimana sih kalau rasanya Pak Mulasin sebagai guru kalau misalnya siswanya itu nggak naik kelas, apa yang dirasain Pak Mulasin? Apa sedih, apa kalau bahasa Tegalnya elom gitu? Iya, terima kasih. Kalau melihat tadi ya, melihat kesenangan seorang guru adalah sangat senang apabila siswa-siswinya berhasil. Di sini sedih ya. Sangat sedih apabila ada siswa-siswi yang tidak berhasil, artinya tidak naik kelas. Tetapi perlu diketahui ya Mbak ya Mas, bahwa guru sudah mengupayakan. Kami sudah mengupayakan agar anak itu bisa naik kelas dan syukur bisa lulus. Tetapi bagaimana lagi? Kami, saya Pak Mulasin kan manusia biasa ya Pak ya, terbatas. Artinya segala sesuatu itu pasti ada batasannya. Kalau memang itu anak sudah tidak naik kelas, kami hanya sedih berdoa mudah-mudahan ya kalau tahun ini tidak naik kelas, untuk mengulang mudah-mudahan tahun berikutnya naik dan lulus. Dan apabila anak itu di sini tidak naik kelas mau pindah sekolah lagi, kami hanya berdoa mudah-mudahan kamu berubah menjadi anak yang baik gitu Mbak. Nih Pak Mulasin Rizky juga, ini kan kita lagi memperingati Hari Guru gitu. Iya, betul. Pak Mulasin ini kan sebagai guru, apa sih pesan buat buat para guru? Guru Iya. Ya. Sekarang Hari Guru ya, Hari Guru Nasional ya Pak ya. Iya. Kepada semua guru di mana saja dari Sabang sampai Merauke, selamat berjuang melalui pendidikan di mana guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa guru, warga negara tidak akan bisa sukses di dalam apapun, kegiatan apapun. Jadi Hari Guru ini saya sedikit menyampaikan terima kasih kepada pemerintah ya, yang telah berupaya untuk mensejahterakan guru, sehingga guru sekarang bisa memberikan pendidikan yang lebih luas, bisa memberikan memotivasi melalui berbagai macam media. Kepada para siswa-siswi di hari ulang tahun guru inilah saya berpesan kepada siswa-siswi, sampaikan kepada orang tua salam hormat dari Bapak Ibu. Kepada siswa-siswi, jadilah siswa-siswi yang baik, jadilah siswa-siswi yang teladan. Karena bagaimanapun kalian tanpa guru tidak bisa berprestasi. Dengan kata lain,
guru digugu dan ditiru. Kalian sebagai pendidik silakan meniru Bapak Ibu guru demi masa depanmu sendiri. Begitu, Pak. Oke, Pak Muklasim, terima kasih waktunya. Terima kasih. Terima kasih waktunya buat acara hari ini. Oh, Ya, iya. semoga apa yang Pak Muklasim sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton Amin. hari ini. Amin, amin. Oh ya, sedikit ya, Mbak. Ya. Saya di SMA Muhammadiyah ini, kalau saya cerita testimoni dari tahun 90 sampai sekarang, kepala sekolahnya Bapak Slamet Afandi, Bapak Kasmari, Bapak Ramdon, Bapak Kaharudin, terus Bapak Pak yang di SMA juga siapa ya? Pak Ruri dan sekarang Bapak Dr. Andes Saripin SPDI, semua mantan kepala sekolah yang di sini semua baik-baik, termasuk di dalamnya guru-guru di sini. Alhamdulillah rasa kekeluarganya luar biasa. Termasuk kalian ini siswa-siswi yang baik. Karena apa? Siswa-siswi yang baik adalah siswa yang patuh dan taat pada aturan sekolah. Nah, begitu, terima kasih. Terima kasih. Penutup Mas Rizky. Ya, tutupnya nggak terpantun ini. Langsung aja. Udah, terima kasih teman-teman semuanya yang udah menonton. Semoga video ini Bermanfaat bermanfaat. bagi semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.